Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Para pendengar, sahabat budaya Pro 4 RRI Surabaya, dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan di pagi ini Allah senantiasa meridhoi semua aktivitas kita, aktivitas ibadah kita, aktivitas pekerjaan kita, dan mudah-mudahan semuanya tercatat menjadi amalun salih, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada Mbak Dini yang pagi ini menemani saya di obrolan saya pagi. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita kali ini membawa barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sehat Mbak Dini nggih? Alhamdulillah sehat Ustaz. Keluarga juga sehat nggih? Alhamdulillah sehat semua Ustaz. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Apalagi kalau duwe akeh, awake sehat, bojone lemu, anake lucu-lucu, masya Allah, luar biasa. Bahagia. Sahabat budaya Pro 4 RRI Surabaya yang dimuliakan Allah. Tuntunan wakaf atau ajaran wakaf sudah ada sejak di zaman baginda Rasul Muhammad SAW. Yakni berawal dari peristiwa yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di kota Khaybar. Lalu Umar bertanya kepada baginda Rasul, apa perintahmu kepadaku ya Rasulullah tentang tanah yang aku dapatkan ini? Maka Rasulullah menjawab, wahai Umar, jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk baginda Rasul itu, lalu Umar melaksanakannya dengan perjanjian, tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh pula dihibahkan. Dari sinilah Mbak Dini mula-mula tuntunan wakaf menjadi masyhur, berkembang dalam Islam. Bahkan setelah peristiwa itu diikutilah oleh 80 sahabat baginda Rasul yang lainnya. Mereka sama mengorbankan harta benda mereka untuk menjadi wakaf. Dari mereka ada yang mewakafkan tanahnya, ada juga yang mewakafkan rumahnya, ada juga yang mewakafkan kebunnya, ada juga yang mewakafkan ternaknya, dan lain sebagainya. Tuntunan wakaf ini sejalan dengan surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna, kata Allah, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi seperti Umar bin Khattab, beliau masih cinta dan suka kepada tanahnya itu, tapi demi kesempurnaan imannya, demi kesempurnaan Islamnya, maka beliau rela sebidang tanah yang dia cintai diwakafkan untuk umat. Begitu juga masalah wakaf ini sangat relevan dengan sabda baginda Rasul, yang sabda ini sudah populer di tengah-tengah kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam, wa fi riwayatin idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila meninggal dunia anak cucu Adam, fi riwayatin, apabila meninggal manusia, maka putuslah
seluruh amal ibadahnya. Kecuali 3 hal, kata baginda Rasul. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Dan ini para ulama juga mengartikan sedekah jariyah itu juga wakaf ini. Jadi masuk dalam bagian sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u la. Kemudian yang nomor 3 adalah anak soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi 3 hal ini yang pahalanya tidak pernah terputus meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Dan wakaf masuk dalam bagian sedekatin jariyah, adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus tidak pernah terputus selama benda yang diwakafkan itu masih dipergunakan untuk kepentingan umat. Dari ayat dan hadis di atas, Mbak Dini, maka berkembanglah tuntunan atau amalan wakaf dari zaman ke zaman. Dari zaman Nabi ke zaman sahabat, zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, zaman para ulama, dan sampai di zaman sekarang ini. Adapun tuntunan wakaf uang bermula dari seorang tabi'in, ulama terkemuka, yaitu beliau bernama Syekh Imam Az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Dan juga beliau termasuk peletak dasar Tadwin Al-Hadis yang memfatwakan dan menganjurkan wakaf dengan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sarana sosial, dan sarana pendidikan umat Islam. Maka dalam tahapan-tahapan berikutnya lahirlah ide-ide para ulama, Mbak Dini, dan juga praktisi untuk menjadikan wakaf uang sebagai salah satu basis dalam membangun perekonomian umat. Bahkan di negara-negara Islam di Timur Tengah, di Afrika ataupun di Asia Tenggara bisa berkembang perekonomiannya, salah satunya diantaranya adalah menggalakkan wakaf uang, termasuk di negara Arab Saudi. Adapun di Indonesia, Mbak Dini, pemerintah juga sangat menganjurkan wakaf uang dengan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tertanggal 11 Mei 2002 yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang bolehnya wakaf dengan uang. Maka dalam hal ini pemerintah mengamanatkan kepada BWI atau Badan Wakaf Indonesia untuk mengelolanya sesuai dengan syariah. Maka dalam hal ini BWI juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang atau BWI. Wakaf uang adalah wakaf yang sangat mudah dan murah, Mbak Dini. Siapapun orangnya bisa. Petani juga bisa, pedagang juga bisa, tukang ojek juga bisa, orang-orang yang di pasar juga bisa. Dan tidak harus menunggu menjadi orang kaya. Sirek aku tak ngumpulno duitku dhisik sing wakeh, terus aku tak tuku tanah lalu nanti tak wakafkan, atau tak kumpulno duitku dhisik, kemudian tak belikan rumah, setelah itu tak wakafkan. Tidak, tapi hanya dengan minimal 1 juta sahabat budaya sudah bisa mewakafkannya. Kalau kita mau wakaf tanah, Mbak Dini, maka kita harus punya sebidang tanah, dan itu harganya tidak murah. Kalau tanah sekarang sudah berkisar puluhan bahkan sampai ratusan juta. Ataupun kalau kita kepingin wakaf dengan rumah, maka kita harus punya rumah yang lebih, dan itu nilainya tidak sedikit. Tapi kalau dengan uang,
kita hanya menyisihkan 1 juta atau lebih, kita sudah bisa menjadi wakif atau orang yang berwakaf, yang insya Allah pahalanya akan mengalir terus menerus selama benda wakaf itu masih dipergunakan umat. Maka dari itu pemerintah terus menghimbau dan menggalakkan kepada masyarakat untuk senantiasa ikut aktif dalam wakaf uang. Insya Allah perekonomian negara kita akan lebih baik dan bisa menolong kehidupan rakyat yang tertinggal. Barangkali itu Mbak Dini yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah, mudah-mudahan bermanfaat. Wakaf uang ini sangat mudah dan murah dan juga gampang. Kalau kita bandingkan dengan wakaf yang lainnya, nilainya begitu besar. Tapi kalau wakaf uang itu minimal 1 juta Mbak Dini. Dan itu akan dikoordinir oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia, yang nanti kalau sudah terkumpul akan disalurkan sesuai dengan program BWI itu. Nah, bagaimana caranya kalau ada sahabat budaya yang kepingin wakaf uang, katakanlah punya uang 1 juta, aku kepingin wakaf. Nah, datang saja langsung ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh BWI. Nah, dalam hal ini saya sebut satu saja Bank Syariah. Jadi sahabat budaya bisa datang langsung ke Bank Syariah, kemudian matur, saya mau wakaf uang. Nah, nanti lembaga keuangan syariah dan juga penerima wakaf uang akan menerima panjenengan. Kemudian langkah berikutnya sahabat budaya akan disuruh untuk ngisi akta ikrar wakaf atau AIW. Kemudian dilengkapi dengan fotokopi identitas, KTP atau apa. Nah, setelah itu disuruh untuk nyetor uang yang mau diwakafkan itu. Nominalnya terserah, minimal 1 juta atau 5 juta atau 10 juta, tidak apa-apa. Kemudian dimasukkan ke rekening khusus BWI. Nanti dari Bank Syariah akan diberi nomor rekening BWI. Kemudian langkah berikutnya jenengan disuruh untuk mengucapkan siwot. Siwot itu ijab kabul Mbak Dini. Jadi ijab kabul. Nah, yang menerima sama yang wakif itu mengucapkan siwot. Dan itu disaksikan oleh 2 orang saksi. Nah, biasanya 1 orang dari petugas lembaga keuangan syariah, dan yang kedua bisa temannya atau bisa siapa yang diajak. Nah, setelah itu LKS atau PWU-nya nanti akan mencatat siapa yang wakaf, kemudian nominalnya berapa. Nah, setelah itu dicetaklah sertifikat wakaf uang atau SWU. Nah, kalau sudah tercetak, maka diberikan kepada sahabat budaya yang berwakaf itu. Jadi itu langkah-langkah sangat mudah. Insya Allah prosesnya begitu cepat, nggak bertele-tele. Dan itu amanah Mbak Dini, insya Allah. Karena yang ditunjuk adalah lembaga-lembaga keuangan syariah yang sudah berkompeten dalam bidang keuangan. Begitu kurang lebihnya Mbak Dini. Jadi memang ada hal yang harus dilalui ngaten ya Ustadz ya sebelum kita memutuskan untuk wakaf. Prosesnya, aturannya beda dengan sodako. Kalau sodako berapapun uang yang kita berikan tanpa adanya siwot, tanpa adanya catatan, sudah sah sodako kita. Baik. Nah Ustadz, kalau berbicara tentang wakaf Ustadz, ini kan akhir-akhir ini kan sering terjadi penipuan ngaten ya Ustadz, yang berkedok agama.
Ini bagaimana Ustadz ketika ada orang yang sudah niat wakaf tetapi oleh pengelola ini malah disalahgunakan? Ini kira-kira bagaimana hukumnya dengan wakaf? Nah ini mungkin menjadi persoalan di tengah-tengah kita ya Ustadz ya. Mungkin bisa ada solusinya Ustadz ketika ada penipuan, terjadi penipuan yang berkedok agama dan orang tersebut sudah niat wakaf tetapi malah disalahgunakan. Saat ini kayaknya lagi viral nih. Iya. Sering terjadi penipuan yang berkedok agama. Nah, sebagai wakif atau orang yang berwakaf, kalau prosedurnya sudah sesuai dengan aturan, insya Allah sah, Mbak. Dan insya Allah diterima sama Allah. Terutama niatnya. Jadi kalau niatnya sudah niat wakaf, katakanlah niat wakaf uang 1 juta, kemudian sudah diterima, sudah dapat sertifikat macam-macam, loh kok disalahgunakan oleh yang mengelola, itu namanya bukan lembaga, tapi oknum. Jadi lembaga keuangan syariatnya benar, tapi oknumnya, dan itu tidak semuanya, jadi oknum saja. Nah, yang wakif atau yang berwakaf ya sudah husnudzon sama Allah bahwasanya wakafnya sah dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang oknumnya ini nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa berat tanggung jawabnya. Sebagai penipu, kemudian menyalahgunakan, tidak amanah. Wah, ini luar biasa. Tapi bisa dikasus hukumkan dulu ngaten ya Ustaz ya. Bisa dikasus hukumkan. Kita luruskan. Oke. Nah, sementara oknumnya juga bisa dikasus hukumkan dulu ngaten ya Ustaz ya. Iya, kalau ketahuan ini ya. Kalau nggak ketahuan tambah nemen ya Ustaz ya. Kalau nggak ketahuan tambah nemen, berarti pentingnya wakaf ini juga nggak ada salahnya ketika kita ini juga mengecek dalam tanda kutip ngaten ya Ustaz ya. Apakah wakafnya ini sudah disalurkan dengan benar atau belum? Ada hak untuk mengecek ya Ustaz ya? Iya. Untuk kata penutup saya tidak banyak Mbak Dini yang saya sampaikan, hanya bersifat saling mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik ataupun buruk, kecil ataupun besar, sulit ataupun mudah, berat ataupun ringan, semuanya tidak akan pernah tercecer dari catatan Allah. Dan semuanya nanti akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang baik adalah hidup yang hanya mencari cintanya Allah. Hidup yang baik adalah hidup yang hanya mencari ridhonya Allah. Barangkali itu Mbak Dini.